Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak didik semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semua, adapun materi pembelajaran kita pada pembelajaran ini adalah macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah pengertiannya adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Karena di setiap daerah ada yang berbeda-beda makanan pokoknya. Ada yang jagung, ada ubi, ada beras, dan ada gandum. Jadi, di daerah kita pada umumnya adalah beras, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrahnya yaitu dengan beras sebanyak 2,5 kg. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu dimulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama di hari raya. Jadi kita membayar zakat fitrah, kita dapat menghibur, kita bisa bersenang-senang, kita bisa bergembira bersama orang-orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu bisa merasakan bagaimana hari raya itu. Selanjutnya, syarat dan rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah syarat zakat fitrah. Syarat wajibnya zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah, dia harus beragama Islam. Tidak boleh agama selain dari agama Islam. Jadi syarat utamanya itu adalah beragama Islam. Kemudian, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi, minimal orang itu masih ada sebelum masuknya 1 Syawal. Itu 1 Syawal itu masuknya adalah pada waktu maghrib. Waktu maghrib itu sudah habis Ramadan, masuk pada 1 Syawal. Selanjutnya, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarga. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah adalah yang berlebih hartanya. Dia cukup untuk dirinya, kemudian juga cukup untuk keluarganya. Kemudian berupa makanan pokok penduduk setempat. Nah, itu tadi. Jadi untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sesuaikan dengan makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Jadi kita untuk melakukan zakat fitrah, untuk memberikan zakat fitrah itu adalah diawali dulu dengan niatnya. Kalau kita sendiri beda pula niatnya. Kalau kita menzakati orang lain atau untuk satu keluarga juga beda juga niatnya. Yang kedua, rukun zakat fitrah adalah ada pemberi zakat dan ada penerima zakat. Jadi ada pemberi zakat itu namanya muzaki. Ada penerima zakat berarti namanya mustahiq. Jadi kalau kita berzakat itu tentu ada yang memberi, ada yang menerima. Kemudian ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi rukun zakat itu tentu ada barangnya yang harus dizakatkan. Apa barangnya? Yaitu makanan
pokok tadi. Kalau kita adalah makanan pokok kita adalah beras. Selanjutnya, ini dia lafaz niat zakat fitrah untuk satu orang. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Itu adalah doa zakat fitrah yang untuk diri sendiri. Zakat kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini disebut juga dengan zakat harta. Apa itu zakat mal atau zakat harta? Yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah sampai nisabnya. Apa itu nisab? Nisab itu adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Dan adapun jenis-jenis zakat mal yang dikeluarkan adalah di antaranya adalah emas, kemudian perak, tabungan, penghasilan, hasil pertanian, hasil ternak, kemudian ada lagi barang temuan. Itu adalah jenis-jenis harta yang dizakatkan. Kemudian harta yang dizakat itu dia harus sampai nisabnya. Nah, kita lihat tabel ini. Ada jenis harta, ada periode, ada nisab, dan ada kadarnya. Jenis harta kita lihat di situ ada emas, ada perak, ada zakat pertanian, ada zakat penghasilan, ada zakat itu ada berupa hewan ternak dan sebagainya. Jadi kita contohkan di sini adalah zakat emas. Zakat emas apabila 1 tahun emasnya itu tidak berkurang, kemudian emasnya itu nisabnya adalah sudah sampai nisabnya 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ulang ya, emas apabila dalam 1 tahun dia tidak berkurang jumlahnya, sementara emas yang ada itu adalah 85 gram. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari banyak emas yang dimiliki. Begitu juga dengan perak. Perak setelah 1 tahun dia tidak berkurang jumlahnya, maka dia juga akan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian zakat penghasilan atau disebut juga dengan zakat profesi. Zakat profesi ini adalah seseorang yang dia bekerja di suatu, bisa dikatakan di kantor atau guru. Nah, guru ini adalah termasuk, hasil dari guru ini termasuk zakat profesi. Kapan dia diberikan zakatnya? Nah, kalau zakat profesi ini adalah saat menerima. Apabila saat menerima dia sudah mencapai nisabnya, dia tidak perlu menunggu 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Kemudian zakat peternakan. Nah, zakat peternakan itu seperti itu harus sampai 1 tahun sampai nisabnya wajib dikeluarkan. Kemudian barang temuan. Barang temuan dikeluarkan zakatnya pada saat memperoleh barang tersebut. Apabila nisabnya sampai dia mendapat barang temuan itu sebanyak 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 20%. Oke, selanjutnya pada zakat mal juga memiliki syarat dan rukunnya. Yang pertama, syarat wajib untuk zakat mal adalah sama seperti zakat fitrah, wajib beragama Islam.
Jadi wajib beragama Islam. Kemudian dia sudah balik. Nah, sudah balik berarti sudah sampai umurnya. Kemudian dia berakal sehat. Jadi kalau orang gila walaupun dia kaya, orang gila tapi dia tidak berhak mengeluarkan zakatnya. Kemudian milik sendiri. Harta itu milik sendiri baru bisa dikeluarkan zakatnya. Jangan milik orang lain. Zakat itu jangan harta itu milik orang lain, tetapi harus milik kita sendiri. Kemudian sudah mencapai nisabnya yang sudah ditentukan. Kemudian sudah mencapai haul atau sudah mencapai 1 tahun. Selanjutnya adalah rukun zakat mal. Nah, sama dengan zakat fitrah juga mempunyai niat, ada niatnya. Kemudian ada pemberi, kemudian ada penerima zakat. Pemberi zakat siapa tadi disebut dengan apa? Iya, disebut dengan muzaki. Kalau penerima zakat disebut dengan? Iya, disebut dengan mustahik. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah harta yang dizakatkan. Jadi ada harta yang dizakatkan. Misalnya berupa emas, ya keluarkan emas. Berupa hewan ternak, ya keluarkan. Nah, ada paham anak-anak semua? Jadi, kesimpulannya, zakat itu wajib bagi umat Islam. Baik itu Islamnya perempuan maupun Islam laki-laki. Jadi zakat itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Sekian materi pembelajaran. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.